Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wan nahdah. Ashabal fadilah hadratil masyayikh wal ulama wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turkis sufiyah an-nahdiyah yang saya muliakan, Al-Mukarram Ketua Umum Pengurusan Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hatsaquf Khalil A'azzahullah bi'izzih wa a'anahu bi'aunih, Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa dan calon Wakil Presiden 2024 yang insya Allah jadi, Gus Dr. Muhaimin Iskandar. Dulu tetangga saya, waktu bareng-bareng masih susah. Sekarang malah kayaknya duluan saya. Ya itulah kualitas dunia begitu. A'azzahullah wa akramahu bi karamih. Kiai Haji Jirjis Ali Maksum Atalallahu baqa'ah fi sihhatin wa afiyah. Mbak Duratin Nafisah, Mbak Nyai Haji Duratin Nafisah Ali Maksum A'azzahullah. Mbah Ida Ali Maksum, Dr. Hamam, Kiai Haji Raden Abdul Hamid Abdul Qadir wafaqahullah bitaufiqih. Kiai Haji Fairuz Afiq Dalhar akramahullah bikaramih. Kiai Haji Muhtaram Bushra a'azzahullah wa iyyadah. Kiai Haji Raden Haidar Muhaimin, dulu masih kecil dulu waktu saya di sini. Tahun 70 sampai 75 saya di sini. Kiai Haji Gus Hilmi Dr. Hilmi Muhammad, waktu saya di sini masih naik Vespa dibawa muter-muter pondok oleh Mbah Ali Maksum. Kiai Haji Mas'udi Fathur Rahman ayyadahullah. Kiai Haji Ahmad Sidqi Nasarullah. Ibunya Hajjah Ida Fatimah Zainal Abidin Munawwir Atallahu baqa'aha dukhrana wal ummah. Mbak Hajjah Nyai Hajjah Sofiyah Ahmad Maksum Siraj, ini sepupu saya ini dari Gedongan. Al-Mukarramah Nyai Hajjah Husnul Khatim Warsun, Katib Am PBNU Kiai Haji Said Asrori, Gus Bilal Habib Bilal kok, Gus Habib Bilal apa? Wakil Ketua Umum ya? Wakil Ketua Umum PBNU. Sahabat saya Profesor Dr. Komjen Purnawirawan Gatot Edi, mantan Wakapori, para pejabat pemerintah yang hadir, pengurus NU wilayah cabang MWC Ranting yang hadir, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor Pagar Nusa, Sadati wa Sayyidati Anisati Ashabi wa Zumalai Abnai wa Banati Ayyul Hudur. Alhamdulillah, saya pada malam hari ini bersama Gus Yahya, bersama Gus Muhaimin dapat menghadiri haul
Dikra wafatil marhum wal maghfurlah Mbah Kiai Haji Munawwir Abdul Rashid. Apa Abdul Rashid? Saya dulu di sini sejak tahun 70 bulan Agustus sampai pertengahan 75, kamar saya H18. Waktu itu Pak Jirjis masih lagi muda-mudanya lah. Mudah-mudahan panjang umur Gus Jirjis. Alhamdulillah, walaupun hanya 4 tahun saya di sini merasakan betapa Al-Allamah almarhum Mbah Ali Maksum mampu mendidik secara langsung kader-kader, santri-santri yang sudah nyata kualitasnya. Boleh saya sebut antara lain Islam Gus Yahya, antara lain Pak Masdar Mas'ud, Pak Ali As'ad, Kiai Adib dari Wonosobo, ya semua kadernya Mbah Ali Maksum semua ini. Dan lain-lain sangat banyak sekali. Sudah barang pasti seperti diingatkan oleh Gus Yahya tadi, semuanya hanya karena karomahnya Mbah Ali Maksum dan karomahnya Mbah Munawwir yang memberikan manfaat barokah kepada para santri-santri di Krapyak. Ulama sejak dulu, sekarang dan seterusnya sangat berjasa besar dalam melakukan peran jihad ilmi, jihad tarbawi, jihad ta'limi pada masyarakat umat Islam. Kalau tidak ada ulama, Islam hanya nama doang, papan nama saja. Makanya kalau ada ormas Islam gak ada ulamanya, itu hanya papan nama doang itu. Alhamdulillah, Nahdlatul Ulama masih menjadi benteng Ahlussunnah wal Jamaah karena ditopang, didukung oleh para ulama, mujahidin, jihadan ilmian, ta'limian, tadrisian, tarbawiyan, jihad pendidikan, jihad ilmu. Itulah para kiai. Tidak ada ulama, Islam hanya papan nama saja. Dulu ketika umat Islam bingung membaca Al-Quran karena tulisan Quran zaman Rasulullah dan para sahabat, titiknya saja nggak ada. Huruf Arab titiknya mawon betul wonten. Ba, ta, ta sama. Jim, ha, kho, podo. Dal, dal nggak ada bedanya. Ro, zai tidak ada bedanya. Apalagi kalau ba, ta, nun, ya sama itu. Yang berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab, ulama, tabi'in, yaitu Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 62 Hijriah. Beliaulah yang bikin titik wadi'un nuqat al-huruf, ba titik siji ngisor, ta titik dua nduwur, ta titik tiga. Yang bikin itu namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Bukan orang Arab, bukan darah Arab, darah Persia. Sudah ada titik, mulai terang baca Quran, masih kangelan. Setelah Islam berkembang luas, maka ada seorang imam berjasa besar, juga berdarah Persia, namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, wafat tahun 175 Hijriah. Beliaulah yang menggagas harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Itu yang bikin, bukan orang Arab. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi.
Sudah ada titik, sudah ada harokat. Orang Banyumas, termasuk Wonosobo ya, termasuk Wonosobo. Innallaha wasi'un ngalim, insyaallah. Kalau panggil saya Kiai Sagid Ngakil, ya Allah kurang asem banget. Maka ada seorang ulama yang menggagas sebuah ilmu memperbaiki baca Quran. Tajwid tilawatil Quran. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Wafat tahun 224 Hijriah. Coba kalau nggak ada ulama itu. Kalau nggak ada ulama. Baca Quran kita seperti apa? Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh. Banyak orang baca Quran jangankan dapat pahala, malah dapat siksa, laknat dari Al-Quran itu sendiri. Jadi yang berjasa besar dalam sejarah bagaimana cara baca Quran, bagaimana memelihara bacaan Al-Quran, ulama-ulama yang saya sebut namanya tadi. Alhamdulillah, ulama muda yang sudah tua sih sekarang sudah tua. Dulu ulama muda dulu. Ulama yang agak muda lah. Satu-satunya doktor jurusan qiraatis sab'ah. Doktor Ahsin Muhammad Arjawinangun. Sepupunya Nyai Lutfiyah. Apa pamannya? Apa sepupu? Sepupu Nyai Lutfiyah. Satu-satunya di Indonesia yang doktor. Ahli qiraat. Kalau kiai banyak, tapi bukan doktor. Ahli qiraat banyak. Tapi yang dokter hanya satu se-Indonesia ini. Ahsin Muhammad dari Arjawinangun. Sepupunya Bunyai Jirjis. Itu disaksikan. Tertulis dalam sejarah. Satu-satunya yang ahli qiraat sab'ah dan dokter. Bukan hanya kiai, bukan. Itulah jasa para ulama yang luar biasa di satu bidang baca Al-Quran. Ada orang baca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi rasulnya. Salah. Yang benar bacanya innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Warasulah bacanya, jangan warasulih. Maka lahirlah ilmu nahu yang dikembangkan oleh Imam Amr bin Qumbur yang terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Ulama itu. Coba kalau nggak ada Imam Sibaweh, nggak ada grammar, nggak ada nahu, mau coba Arab salah kabeh. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Salah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Tapi kalau bacanya wa rasulah, Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu. Nah, melihat redaksi Al-Quran yang sangat hebat, yang mengalahkan segala pujangga, para syu'ara, para pujangga. Redaksi Quran yang sangat luar biasa. Rahasia di mana itu? Oh, rahasia di 3 ilmu. Ilmul ma'ani, ilmul bayan, ilmul badi'. Lahirlah ilmul balaghah yang menggagas namanya Imam Amr bin Ubaid. Orang kedua mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah itu didirikan oleh Wasil bin Atha, orang keduanya Amr bin Ubaid. Beliau penggagas ilmul balaghah. Ini santri harus tahu ini, sejarah ini santri harus tahu. Mana santrinya? Santrinya mana santrinya? Ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah sedih melihat hadis palsu banyak sekali. Qala Rasulullah pada bohong itu. Demi kepentingan suku, bisnis, politik, maka Khalifah bin Abdul Aziz memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi.
Barangkali ketua P3 itu ngambil dari sini nama ini. Mantan ketua P3 itu loh, Roma Hurmuzi ngambil dari ini nih. Imam Syahabuddin Roma Hurmuzi dipanggil Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Imam, bisa nggak bikin metode menseleksi hadis? Mana yang benar, mana yang tidak benar? Siap, insya Allah. 1 minggu jadi ilmunya. Ilmu mustalahil hadis sahih, syaratnya ada 4. Syaratnya mutasil, rawinya dobit, nggak pernah lupa, nggak gampang lupa. Thiqah, bisa dipercaya, nggak pernah nyolong sendal di masjid. Adil, lempeng kelakuannya. Baru hadis sahih. Kurang 1 turun hasan, kurang 2 turun dhaif. Dhaifnya mauquf, muqata', mursal, muallal dan seterusnya. Itu jasanya ulama. Bukan jasanya para politisi nyusew Pak Muhammad. Itu jasa ulama. Bukan jasanya partai politik, bukan. Ini nyusew. Politik penting, tapi nomor 14 jana. Yang luar biasa lagi, Imam Syafi'i. Nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204. Usianya hanya 54 tahun. Saya sudah 71 ini saya. Mas Syafi'i 54. Suatu hari dapat surat dari gubernur Mawaro An-Nahr, Transoksania, Afghanistan di sekitarnya lah. Namanya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Kirim surat pada Imam Syafi'i. Imam, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' sini Rabi'. Ini ada surat dari gubernur. Tanya bagaimana cara memahami syariat dengan benar. Ayo, naktub ar-risalah. Ayo kita tulis surat. Naktub ar-risalah. Imam Syafi'i ngendikan imla dikte, Rabi' nulis. Risalahnya Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah yang dikenal dengan kitab apa? Ar-Risalah. Awal mula ada ilmu namanya ilmu usulul fiqh. Ini kuliah S2 loh ini. Kira gampang apa ngomong kayak gini? Isinya gimana isinya? Wah ini kalau saya ceritakan isinya ya 2 tahun, 4 semester. Ringkas cerita. Gubernur, kalau Anda ingin paham Al-Quran, pertama, oh ya yang kelewat Gus Mu'tasim, ingin saya kelewat Al-Mukarram Gus Mu'tasim, pengasuh pesantren Pandanaran, Ibnu Marhum Kiai Mufid, Azzakallah, bi'izzi. Kalau Anda ingin paham syariat Islam, pertama harus paham tipe-tipe ayat Al-Quran. Ayat Quran itu macam-macam. Tidak hanya satu macam. Ada ayat muhkamah yang sudah baku, gak usah ditafsiri. Qul huwallahu ahad. Allah cuma satu. Gak usah ditafsir. Muhkamah. Ada ayat mutasyabihah. Remang-remang. Butuh ditafsiri. Ayat aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu senggolan batal. Kata Imam Malik kalau sengaja batal, kalau syahwat batal. Kalau kata Imam Hambali kalau saling merangkul, saling memeluk batal. Kata Imam Hanafi suami istri punya wudhu ciuman sengaja syahwat tidak batal asal tidak yang satu. Ngerti yang satu, ngerti kan? Ngerti yang satu kan? Itu Hanafi. Asal bukan yang satu, nggak batal. Suami istri ciuman, peluk-pelukan, syahwat, sengaja. Asal tidak yang satu. Menurut Imam Hanafi, tidak batal. Menurut Imam Syafi'i, suami istri punya wudhu senggolan, bisyahwatin au biduni syahwah, amdan au sahwan.
sengaja atau enggak sengaja, atau enggak syahwat, kakek-kakek dan nenek senggolan, batal wudunya. Itu Imam Syafi'i. Ini ayat namanya ayat apa? Mutasyabihah. Ada lagi ayat mutlaqah, absolut. Atiu'ullah wa atiu'ur rasul. Taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah, absolut, mutlak. Wa ulil amri minkum, tidak mutlak, muqayyadah. Taatlah kepada pemerintah dengan syarat kalau pemerintahnya baik. Kalau enggak baik jangan ditaatin. Namanya ayat muqayyadah. Kalau atiu'ullah Rasul mutlaqah. Ada ayat ammah dan khassah. Perintah sholat umum siapa saja wajib sholat. Yang khusus perintah perang. Walladzina hajaru wa khriju min darihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayiatihim wa adkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ayo keluar dari rumah. Jihad. Kamu membunuh atau kamu yang mati, surga balasannya. Kalau lagi perang. Bukan lagi aman ngebom, bukan. Ini perintah lagi perintah perang kalau lagi perang. Namanya ayat khusus namanya. Kalau sholat beda. Kapan saja, di mana saja, siapa saja wajib sholat 5 waktu. Kalau perang wajib. Kalau lagi perang. Ini kan ayat turunnya perang Ahzab. Ketika Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan. Rasulullah bikin parit. Ada kudanya. Orang Quraisy yang kudanya besar bisa loncat parit. Para sahabat, di antara sahabat ketakutan sembunyi di rumah. Turun ayat itu, jangan sembunyi, keluar, lawan mereka. Kamu membunuh atau kamu mati, surga balasannya. Jadi tidak gampang memahami Quran itu. Harus tahu sababun nuzul. Paham betul? Paham betul? Dari tadi paham gak ya? Alhamdulillah paham. Ada ayat hakiki, ada ayat majazi, metafor. Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan, Allah gak punya tangan. Kekuasaan. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua di muka bumi akan hancur kecuali wajahnya Allah. Bukan wajah. Allah gak punya muka. Zat itu artinya. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris. Waja'a rabbuka, Allah datang, periksa barisan. Apa yang bendera merah putih? Hari pagi Senin apa? Inspektur upacara itu. Yang datang bukan Allah, bukan. Waja'a rabbuka, yang datang waja'a amru rabbik. Itu namanya majaz. Paham betul? Ini kata siapa tadi? Kata siapa ini? Ini yang ngomong kayak ini siapa nih? Imam Syafi'i dalam suratnya kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi yang ditulis oleh Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Sudah paham Quran, Anda sudah paham Quran, belum cukup. Gubernur, ente udah paham Quran, belum cukup. Harus paham hadis. Hadis ada 4 grade. Mutawatir, ma rawahu jam'un an jam'in la yahtaju fihi al-kadhib wal khata'. Hadis enggak mungkin bohong, enggak mungkin salah, namanya mutawatir. Karena yang meriwayatkan jam'un an jam'in. Yang kedua, hadis masyhur terkenal. Yang ketiga, hadis aziz yang baik. Yang keempat, yang paling rendah, hadis ahad yang rawinya individual. Harus tahu itu. Ya, kenapa harus hadis? Karena Quran sangat global. Quran perintah sholat 60 kali. Aqimus sholah, aqamus sholah, aqimus sholah, yuqimunas sholah. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu berapa kali sehari semalam. Namanya sholat itu apa? Di Quran betul wonten. Betul wonten. Wonten betul. Di Quran wonten betul. Sholat itu ping 5. Jenenge zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten. Yang suka baca Quran bisa jawab, yang gak pernah baca Quran gak bisa jawab. Bacanya cuma kulhu, falak, nas, al-fatihah, al-falam, kursi, tahlilan. Kalau kita baca Quran, tidak akan kita jumpai berapa kali sholat itu dan namanya apa sholat itu. Itu adanya di hadis.
Furidat alaikum khamsu maktubat al-dhuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis bukan Quran. Maka kalau ada orang hanya pegang Quran, tidak akan tahu nama sholat dan berapa kali sehari semalam. Kalau hanya Quran. Nah, ini namanya nususun muqaddasah. Teks yang suci, Quran dan hadis. Sudah paham Quran hadis sebagai nusus muqaddasah, belum cukup. Kata Imam Syafi'i, tidak cukup Quran dan hadis. Akal harus dipakai. Bayan akli. Akal harus dipakai. Akal manusia, akalnya para ulama ada dua. Akal kolektif, hasil keputusannya namanya ijma' konsensus. Ada qauli, ada sukuti. Contoh mana? Contoh hasil ijma'. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukunnya sholat 17. Takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku'u, at-tuma'ninah, al-i'tidal. Itu hasil produk akalnya ulama. Tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Kalau orang nggak mau ikut ulama, nggak akan tahu berapa rukun sholat. Kalau ada orang ngaku sholatnya, ente sholat belajar dari mana? Ya langsung dari Quran hadis. Wallahi bohong. Kalau ada orang ngaku bisa sholat belajar dari Quran dan hadis, demi Allah, wallahi bohong. Itu pasti dari bapaknya, dari kiainya, nanti bapaknya terus dari kiainya, dari gurunya, dari syekhnya mentok nang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Malik muridnya Imam Rabi'ah, Rabi'ah muridnya Imam Kharijah, Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit, ketua tim penulis Al-Quran. Zaid bin Thabit itu. Zaid bin Thabit yang muridnya Rasulullah. Kalau ada orang tidak mau ikut ulama, tidak akan bisa tahu. Itu baru sholat, baru sholat. Belum zakat, puasa, haji, munakahah, muamalah. Gak mungkin kalau hanya Quran dan hadis. Ada lagi ulama, ada lagi akalnya ulama individual, syakhsi. Namanya qiyas, analogi. Tidak mungkin kita bisa memberi hukum yang terjadi di masa sekarang tanpa qiyas. Qiyas ada 9. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ri, Iqna'i. Qiyas burhani. Sabu-sabu. Heroin, kokain. Halal apa haram? Haram apa halal apa haram? Di Quran ada di Quran? Di Quran wonten inna sabu wonten. Qala Rasulullah SAW sabu haram, Rahul Bukhari wonten? Tidak ada. Harus pakai qiyas, namanya qiyas burhani. Qiyas fakta. Faktanya ini barang memabokkan. Kalau mabokkan berarti podo karo khomer. Khomer di Quran ada haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal azam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Khomer haram. Dan iki barang podo karo khomer, maka harus pakai qiyas. Ada muskirun, itu namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang mabokkan itu khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Natijahnya, konklusinya, wa hadza haram. Hadza muskirun wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Fa hadza haram. Namanya qiyas burhan. Kalau nggak pakai qiyas, kita nggak bisa menghukumi narkoba dan seterusnya. Yang kedua, qiyas aulawi. Nempeleng ayah ibu, boleh nggak itu? Boleh nggak? Di Quran tidak dilarang. Di Quran tidak dilarang. Yang dilarang oleh Quran itu wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma.
Kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kamu jangan ngomong kasar ayah ibu dengan ayah ibu. Kalau gitu tempelin aja, nggak usah ngomong. Kalau bentak saja haram. Kalau ngomong kasar saja tidak boleh, dosa. Fabil aula mukul. Itu namanya qiyas aulawi. Contoh lagi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Yang dilarang mendekati, yang dilarang. Zinanya? Jawab. Zinanya? Kalau mendekati saja haram dilarang oleh Quran, lebih-lebih zinanya. Namanya qiyas apa? Aulawi. Masih 5 lagi. Nanti kalau ketemu saya lagi yang akan datang, saya terangkan yang 5 lagi. Ini masih 7 lagi. Ini baru 2 saja, aulawi dan burani. Masih ada mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syari, iqna'i. Itulah kehebatan para ulama. Dengan adanya ijma' dan qiyas, produknya ulama, lahirlah ilmu namanya ilmu fikih. Di ilmu fikih itu hasil dari ijma' dan qiyasnya para ulama. Ilmu fikih itu hasil dari ijma' dan qiyasnya para ulama. Coba kalau nggak ada ilmu fikih, masya Allah, rukunnya wudu ono piro, mubtilatil wudu ono piro, akul haidi berapa hari, waglabuha berapa hari, waktaruha berapa hari, orang haid paling tidak berapa hari minimal, lumrahnya berapa hari, maksimum berapa hari. Semua itu ditulis dalam fikih, hasil dari ijma' dan qiyas. Paham boten? Jadi ulama berjasa apa tidak? Ini saya ambil ulama yang dulu-dulu. Ya. Begitu pula Imam ini Imam Syafi'i tadi. Sekarang Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Imam Asy'ari. Beliau membaca Quran. Wafat tahun 324 Hijriah. 40 tahun jadi orang Mu'tazilah, aktivis Mu'tazilah, keluar dari Mu'tazilah karena Mu'tazilah sudah liberal, kebablasan. Beliau keluar mendirikan mazhab yang tawassut, yang gabungan antara teks dan akal, antara dalil nakli dan dalil akli. Imam Asy'ari membaca Quran, balik, khatam balik lagi baca lagi dengan merenungkan isinya. Ternyata Imam Asy'ari, Allah punya sifat yang wajib 20, yang mustahil 20. Itu enggak ada di Qur'annya, di hadis enggak ada. Betul wonten ayatnya Allah itu sifatnya 20, betul wonten. Atau hadis wis Kanjeng Nabi dawuh Allah punya sifat 20, betul wonten. Itu hasil kecerdasan Imam Asy'ari. Bahkan Imam Asy'ari, coba kalau nggak ada sifat, kalau kita nggak tahu sifatnya Allah, orang iso nyopo, nggak bisa menyapa Allah. Kalau kita nggak tahu sifatnya Allah, nggak bisa menyapa, nggak bisa mengenal lah. Karena data kita nggak bisa lihat, yang bisa kita sapa, kita sebut sifatnya. Imam Asy'ari memutuskan bahwa sifat Allah nomor 1 adalah sifat wujud. Padahal di Quran betul wonten. Ayo tanya pada yang hafal Quran, Gus Hamid. Ada enggak ayat innallaha wujud? Betul wonten. Sami'un basirun wonten. Bikulli syai'in alim ilmu wonten. Ala kulli syai'in qadir wonten. Hayyun qayyum hayah wonten. Tapi innallaha wujud wonten boten? Boten wonten. Tapi Imam Asy'ari dengan kecerdasannya demi menjaga imannya kita ini, membimbing akidahnya kita ini, menetapkan nomor 1 sifat Allah, sifat wujud, sifat ada. Menurut Imam Asy'ari, kita ini sesungguhnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada
sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Alah paham orang itu. Kalau saya contohkan bisa paham. Pronon, kata ganti, domir, ada 3. Ana, aku, anta, engkau, huwa, dia. Silahkan dipakai, silahkan dipakai. Ana Said, ana Muhammad, ana Ahmad, ana Maryam, ana Zainab. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Mati semua. Tinggal ana satu yang tidak mati. Tinggal aku satu yang enggak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku Ahmad. Kecuali aku. Aku sopo? Aku Ahmad. Aku Khalid. Aku Abu Bakar. Udah mati kok. Tinggal satu aku yang enggak mati. Aku Allah. Maka yang ada hanyalah aku. Yaitu Allah. Bahkan tidak ada aku kecuali aku. Alah paham orang gitu. Yang kedua, anta, engkau. Engkau Ahmad, engkau Abu Bakar, engkau Hasan, engkau Husain, engkau Muhammad, engkau Zainab, engkau Maryam, mati kabeh bakal. Tinggal anta, engkau satu yang enggak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta, kecuali engkau. Engkau siapa itu? Engkau Khalid, engkau Abu Bakar? Bukan. Engkau siapa? Engkau Allah. Maka la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Begitu pula huwa. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Khalid, mati kabeh wis. Tinggal satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Bukan dia Ahmad, bukan dia Abu Bakar, bukan dia kita semua, bukan. Dia Allah. Maka la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Maka kalau tarekat syatoriyah, kalau zikir supaya betul-betul mantap masuk dalam hati, la ilaha illallah kedawan, kesuwen. Illallah masih kesuwen. Ya udah. Hu tarekat syatoriyah. Supaya semakin hadir dalam hati, cukup dengan hu menghadirkan Allah di dalam hati kita. Kalau la ilaha illallah terlalu panjang. Itulah Imam Asy'ari dengan keberaniannya, ijtihadnya menetapkan sifat nomor 1 yang wajib bagi Allah, sifat wujud. Padahal di Quran boten wonten, teng hadis boten wonten. Itu jasanya ulama. Satu lagi, singkat mawon. Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Lahir tahun 450, wafat tahun 505. Jadi usianya cuma 55 tahun. Imam Ghazali. Muridnya Imam Haramain. Imam Ghazali melihat antara sufi ahli hakikah dengan fuqaha sering bertengkar. Yang ahli syariat yang penting sholatul lempeng, wudu rapi, madhep kiblat sing lempeng, siwakan dhisik. Yang bersih, baca Qur'annya fasih kayak sadik rapiak. Yang ahli syariah nggak ngurusi hati, nggak ngurusi hatinya. Kata Imam Ghazali, walaupun fasih koyo apa, nih hati nggak khusyuk, percuma sholat itu. Tapi hati saja nggak sholat, ya salah. Eling tok nggak sholat, ya salah. Maka Imam Ghazali menggabungkan antara syariat dan hakikat. Mengambil dari ayat Nabi Musa dipanggil oleh Allah setelah sampai ke wadi tua, jurang tua, Allah perintah fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tua. Lepaskan kedua sandalmu Musa. Kamu berada di jurang yang suci. Ayo lepas kedua sandalnya. Kata ahli sufi, bukan sandal, hawa nafsu, godobian syahwatiyah. Masa Nabi Musa dipanggil jauh-jauh, capek-capek hanya suruh lepas sandal. Kata yang ahli syariat, ahli fikih, ente ngerti bahasa Arab enggak? Na'lul di sandal, sepatu, terumpah.
Bahasa Cirebon ceplek. Masa hawa nafsu? Dari mana itu bahasa Arab? Na'lun mananya hawa nafsu. Walhasil bertengkar antara fuqaha dan ahli zahir dan ahli batin. Imam Ghazali memutuskan bahwa harus dipahami dua-duanya. Jadi Nabi Musa diperintah melepas sandal, betul sandal dipakai dilepas, dan hatinya pun harus lepas dari hawa nafsu ghadabiyah dan hawa nafsu syahwatiyah. Gabungan antara syariat dan hakikat, itulah tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah yang digagas oleh Imam Ghazali melalui kitab yang terkenal Ihya Ulumuddin. Maka kitab Ihya, separuh pertama syariat, separuh kedua dibagi dua, Rubu'ul Muhlikat dan Rubu'ul Munjiat. Yang mencelakakan manusia itu seperempat yang terakhir yang menyelamatkan kita semua, namanya Rubu'ul Munjiat. Itulah jasanya para ulama. Coba kalau nggak ada Imam Ghazali, sampai sekarang barangkali antar fuqaha dengan sufi bertengkar terus. Yang sufi mementingkan batin, nggak ngurusin zahir. Yang ahli syariah ngurusin zahir, nggak ngurusin batin. Imam Ghazali menggabungkan dua-duanya agar kita menjadi ummatan wasaton, umat yang keren, bermartabat dengan pemahaman-pemahaman yang benar. Walhasil kesimpulannya saya sampaikan ini, tanpa ulama Islam hanya nama, plang, papan nama doang. Plang ya, plang, apa namanya? Cuma simbol doang. Alhamdulillah, Nahdlatul Ulama atau pesantren mempunyai kekayaan yang luar biasa. Kita kaya apa melarat ini? Kita kaya apa melarat? Kaya. Nahnul agniya. Kita ini kaya. Kaya dengan apa? Pertama, as-sarawatul ijtimaiyah. Sosial capital. Masya Allah. Panjenengan rawuh mriki, gak dibiayain, gak diperintah, gak disuruh, gak didorong-dorong. Datang sendiri kan ya? Kekayaan yang luar biasa bagi pesantren Krapyak. Santri Krapyak saumpama alumni Krapyak 1000. Setiap satu orang punya ayah dan ibu, sudah 3 itu. 3000. Nikah istri dan mertuanya 2, 3 lagi 6000. Punya anak, punya kakak, punya adik. Kiblatnya semua Krapyak. Udah berapa ribu itu sudah? Itulah yang disebut dengan as-sarawatul ijtimaiyah, social capital. Kalau Gus Yahya mampu memanage ini semuanya, luar biasa NU. Dengan syarat mampu memanage social capital. Begitulah Caimin. Kalau mampu memanage social capital yang dimiliki oleh pesantren, insya Allah udahlah, insya Allah lah. Santri satu punya ayah dan ibu, sudah 3000. Kalau santri Krapyak 1000 ini, gampangannya lah 1000. 3000. Punya istri, punya mertua, ayah, ibu, 3000 lagi, 6000. Punya kakak, punya adik, ipar, kakak ipar, adik kandung, kakak kandung. Berapa sudah? Santri katanya konon ada 4 juta sekitar, lebih 4.600.000 atau berapa? 4.600.000. Ya kalau ngitung ayah ibunya, mertuanya, istrinya, berapa itu udah? Kalau kita bisa mentandim, memanage kekayaan sosial ini, insya Allah kita wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kamu bisa menang. Antumul a'laun. Ini namanya kekayaan sosial. Yang kedua, as-sarawatut taqafiyah wal hadariyah. Culture capital. Nah, ini yang orang lain enggak punya. Yang lain enggak punya. Apa itu? Kitab kuning. Kutubut Turath. Kitab kuning jangan ditinggalkan oleh pesantren. Enggak boleh. Itu kekayaan kita itu. Jangan dikira kitab kuning itu enggak ada artinya. Ya Allah. Fathul Mu'in contohnya. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dhurri ma'sumin musliman kana aw ghairu muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa tamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Ketemu ini tuh apa artinya?
Pasal ini menjelaskan jihad. Jihad ada 4 macam. Hukumnya fardu kifayah. Pertama, itsbatu wujudillah. Ay iqamat hujajin diniyatin naqliyatan au aqliyah itsbatu wujudis sani. Itu kata syarahnya Al-Talibin. Mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah. Jihad nomor pertama itu. Jihad yang utama adalah mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah dengan iman yang mempunyai argumentasi naqliyah au aqliyah. Yang kedua, iqamatu syariatillah, mengajak masyarakat salat, puasa, zakat, haji, umroh, syariat. Ayo diajak masyarakat. Jangan sampai agama dipolitisir, tapi agama diamalkan syariatnya. Tidak usah dijadikan konstitusi negara, nggak usah. Kenapa? Bahayanya kalau negara ini negara agama. Nanti kalau berangus kafir, sesat, itu loh bahayanya. Kalau negara berkonstitusi agama. Oleh karena itu biarkan Pancasila lah. Tapi Islam diamalkan. Ayo sholat, puasa, zakat, haji, umroh dan seterusnya. Biarkan negara Pancasila. Ya Allah Pan, jenengan mboten sumerep. Saya nggak tahu ya. Di negara Arab bikin musola, bangun madrasah, bukan gampang. Nggak gampang. Hatta di Mesir yang katanya demokrasi, nggak gampang ada orang mau bikin pesantren atau bikin madrasah. Di kita, ya Allah, IMB gampang ngurus belakangan, nggak usah IMB-IMB-an. Bebas bangun pesantren, bangun madrasah, bangun yayasan, bangun sekolah. Di Timur Tengah nggak mungkin terjadi itu. Di Saudi Arabia sampai mencret nggak akan bisa kita bikin pesantren madrasah di Saudi Arabia. Belum Afghanistan, ya Allah. Presidennya hafal Quran, Burhanuddin Rabbani dipateni. Kafir antek Amerika katanya. Hafal Quran, kafir, Masya Allah. Ada biduanita nyanyi, siapa namanya lupa saya, dibunuh. Kenapa? Perempuan nyanyi haram. Jadi perempuan nyanyi haram, kalau mata ini orang haram. Ya Allah, di kita luar biasa. Dengan Pancasila ini kita bebas melaksanakan agama kita Islam sebebas-bebasnya. Monggo, mau istighotha, mau selawatan, mau habis syekh 20.000, 30.000, Gus Ikdam mau berapa puluh ribu. Tidak diganggu sama sekali. Tidak terjadi di Mesir, di Libya, di Aljazair, di Tunis, di Maroko, di Saudi. Gak akan terjadi itu. Di Suriah, di Irak, gak akan terjadi itu. Percaya betul kalau percaya betul. Saya tuh 13 tahun di Mekah. Percaya mau nah kira-kira. Iqamatu syariatillah wal qitalu fi sabilillah. Termasuk jihad adalah bila kita diserang, ya kita bertahan, kita lawan, perang fi sabilillah. Yang nomor 4, yang paling penting, wadaf'u dharari ma'sumin. Nenek santri kuno, manane kiai kuno niki, lan nolak kemlaratane wong kang direksa. Paham betul? Paham betul? Nolak kemlaratane wong kang direksa. Gitu loh, gampang mawon. Wadaf'u dharari ma'sumin, memberi perlindungan kepada warga negara yang baik-baik, bukan penjahat. Artinya memberi perlindungan, membela warga negara yang baik-baik, bukan penjahat. Dengan apa itu? Bil it'ami, dengan kecukupan pangan, beras murah. Wal iskani, rumah tempat tinggal, rumah juga murah. Wal iksa'i pakaian, watamani dawa obat-obatan, wa tamrid, biaya obat-obatan, biaya kesehatan. Ya Allah, kitab Fathul Mu'in. Musliman kana au ghair muslim. Pemerintah wajib berperlindungan kepada warga masyarakat yang baik-baik, muslim dan non-muslim. Fathul Mu'in itu, kitab kuning. Karena Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malebari dari Malebar, Provinsi Kerala, India Barat. Coba kalau kita amalkan konsep itu. Masih relevan betul? Jangan kira kitab kuning gak ada isinya. Ya biarin, yang tahunya biarin lah. Kalau kita harus bertahan kitab kuning. Ada lagi. Kitabnya kecil, namanya Ja'azaidun. Kitab Ja'azaidun. Kalau ngaji, betul paham. Menurut kayaknya semua udah paham.
Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa wa hadhihi maqulatun ashrun sawa. Zaidun utaiman Zaid iku at-tawil wong dhuwur, al-abyadu kulite putih, Ibnu Malik anake Man Malik, fi baiti nang jero omahe bil amsi wingi kana mutakin tongkrong, biyadihi sayfun tangan nyekel golok, lawahum beko akan sopo Zaid ing golok, faltawam ku dadi bekok opo golok. Kulo mboten paham lagi waktu ngaji ini mboten paham blas ku opo iki. Sekarang saya paham, sekarang paham. Zaidun esensi atau wilulu quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, fi baitihi place, bil amsi time, kana mutaki posisi, biadi sayfun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Coba kalau paham santri, sudah cukup itu. Agar kita memandang sesuatu dengan objektif. Jangan dicampuri dengan senang atau enggak senang. Siapa dia? Objektif. Zaidun. Oh dia Zaid. Oh dia. Coba ya contoh. Oh dia Gus Dur lah. Sing Swati mon sing contoh. Oh dia Gus Dur. Seperti apa? Kuantitinya, posturnya, warna kulitnya, mukanya seperti apa? Kualitasnya seperti apa? Kapan? Di mana? Apa hubungannya Gus Dur dengan orang lain? Posisinya apa? Oh jadi pernah presiden. Tahun sekian, tahun sekian. Presiden di mana? Di Indonesia. Biadi Saifun. Dia punya kekuatan. NU. Banser. Kekuatannya Gus Dur. Lawahu. Gus Dur beraksi. Menggunakan kekuatan itu. Faltawa. Reaksi apa yang dilahirkan dengan aksinya Gus Dur itu. Itu supaya kita melihat sesuatu dengan objektif. Bukan hanya senang atau tidak senang. Monggo panjenengan menghadapi pilpres ini dengan hati nurani objektif, gunakan itu. Dari hati nurani kita. Siapapun sing jenengan pilih, monggo. Jangan senang atau karena tidak senang. Itu namanya makulatul asyarah. Dikaji di pesantren. Hanya sayang kadang kayaknya kurang paham. Nusewu. Kayaknya kurang paham. Jadi ketelek banget. Oh, belum lagi. Barzanji, Deba, Sibtud Duror, Burdah. Di luar pesantren gak ada itu. Itu jangan dianggap remeh itu. Anak-anak kita bisa tertanam cinta Rasulullah SAW sejak kecil mau coba Barzanji. Malam Jumat. Di mana-mana kalau malam Jumat pesantren libur baca Barzanji. Gimana? Kecuali Gontor. Gontor malam Jumat libur buatan baca Barzanji. Kempek, Lirboyo, semua. Menanamkan rasa cinta pada anak santri. Agar sejak dini mencintai Rasulullah. Insya Allah besok bakal jadi jenderal, konglomerat, jadi apa sajalah. Jadi menteri masih ingat Barzanji. Maka pengurus Suriah NU, Suriah harus hafal Barzanji. Kalau nggak hafal mundur dari Suriah. Kalau ada Suriah nggak perlu Barzanji, oh jadi amplopin. Khutbah Jumat, mimbar itu jangan dikasih buku khutbah. Jangan. Suriah khutbah harus hafal-hafalan. Kalau ada Suriah khutbah mau semoco, oh jadi amplopin, oh jadi gue meneh. Itu sekalian. Kenapa? Karena Barzanji milik kita. Kalau bukan kita yang ngapal. Kalau bukan kita yang jaga, yang melestarikan, yang menghafal. Nunggu siapa yang ngapal? HTI suruh ngapal. Wahabi suruh ngapal. Kita harus hafal. Wa ammat ta'ifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa uraw bis sufaha wal abida fasabbu bil sinatin badiyah wa ramahu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'la. ثم عاد إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في هلاك العصبية فقال إني أرجو أن يهدى الله من أصلابهم من يتولاه عطر اللهم قبره الكريم. Masya Allah, nikmat. Saya tuh hafal sendiri, nggak dapat ngapalin, hafal sendiri. Kenapa? Karena sejak kecil baca, hafal dewe. Burdah, waduh, Masya Allah, lalu hafal Burdah panjenengan, uripe adem ayem. Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri
orang Iskandariyah. Sakit stroke 1 bulan. Mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak panjenengan sering jumpa Rasulullah kan? Sering ya? Sering jumpa Rasulullah, sering ya? Ya Rasulullah, saya sakit. Saya punya keinginan gubah syair yang isinya memuji-muji panjenengan, menyanjung-nyanjung panjenengan. Ya silahkan bikin. Seminggu ngimpi mana, ketemu mana. Sudah selesai Rasulullah. Coba aku pengen dengar, baca. Dibaca. Selesai baca, fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum, wa masaha jasadahu, ngusap-ngusap badannya, wa ta'affa fauran. Besoknya sembuh, bisa lari lagi. Syekh Muhammad Said Al-Busiri. Amin tadzakkuri jiranin bidi salami, mazatta dam'an jara min muqlatin bidami, am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin, wa awmadul barqu fi dhalma'i min idami, wa ma li 'ainayka in qul takfu fahamata, wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi, ayahsabus sabbu annal hubba munkatimu, ma baina munsajimin minhu wa muttarimi, laulal hawa lam turik dam'an ala talali, wala arik tali dzikril bani wal alami, fa kaifa tunkiru. Wah, kalau saya baca sampai subuh nanti. Amin tadzakuri jiran bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Mazat tadam anjaro min pratim bidam. Apa karena engkau kangen, rindu pada perempuan yang ada di desa di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, terik, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau karena engkau teringat suatu malam gelap gulita berkilat? Kenapa kamu kurus kering? Gak enak makan, gak enak tidur, gak enak minum. Pasti kamu sedang mabok cinta. Pasti. Gak usah mungkir. Kelihatan sekali tuh. Bekas aliran air matamu. Seperti sungai di pipi. Ada 2 sungai di pipimu. Bekas aliran mata. Ngaku saja. Kamu lagi mabok siapa? Lagi rindu siapa? Lagi kangen siapa? Jawabnya, na'am saro taifuman ahwafa arraqani, wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami, ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar saya sedang tergila-gila, sedang rindu sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih yang kamu rindukan, lagi kamu tangani siapa? Yang kamu tangis itu siapa? Yang kurindukan, yang kutangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wattaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami, nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muhtahami, da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul insi wal jin, Sayyidul arab wal ajam, Sayyidul alamil mulki wa alamil malakut. Dialah kekasih kita yang kita tunggu-tunggu syafaatnya ketika kita menghadapi problem, masalah besar. Hanya Rasulullah yang kuharapkan syafaatnya. Dialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad
bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Arhu bin Falih bin Abir bin Shalih bin Arfashad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Idris bin Hormuz bin Mihlayil bin Qinan bin Aknuh bin Mihlayil bin Qinan bin Anus bin Syid bin Adam alaihissalam. Jadi luhur Kanjeng Nabi itu jelas mboten? Jelas mboten? Luhur panjenengan? Jelas? Ayo sebut 10. Ayo mbak jenengan sebut 10 sapa ayo. Mbak Kanjeng Nabi jelas nggih? Hafizul ilah karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismi tarakus sifah hafalam yusib hum'aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad dari Adam sampai bapak dan ibunya. Dijaga dari apa? Dijaga dari apa? Tarakus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Dan nama yang saya sebut tadi dari Adam sampai Abdullah Aminah, tidak ada yang pernah berbuat zina. Tarakus sifah, fal misyu ma'ruhu. Tidak punya cacat, tidak ada cacatnya leluhur Nabi Muhammad itu. Ya Allah, panjenengan dijamin? Orang jawab, panjenengan dijamin leluhur panjenengan? Bugimu. Ya Allah. Kenapa? Karena membawa amanah Nur Muhammad. Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diciptakan, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Adam sampai mengalir pada anak-anaknya, sampailah kepada bapaknya, kakeknya Abdullah, mukanya padang, pindah ke Abdullah, mukanya terang benderang, bersinar, pindah ke Siti Aminah, rahimnya Siti Aminah, fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Nabi lahir terang benderang, kamare Siti Aminah padang. Abu Lahab dari jauh melihat, Umay Aminah apa ini? Rumahnya Aminah ada apa itu kok terang bener? Abu Lahab perintah budaknya namanya Tuwaibah. Tuwaibah coba lihat rumahnya Aminah ada apa kok terang banget. Tuwaibah pergi, gak lama kembali. Majikan Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Namanya Muhammad, sudah dikasih nama Muhammad. Dari bayi itulah datangnya sinar. Dari bayi itulah datangnya bulan purnama di kamarnya Siti Aminah. Abu Lahab senang. Jingkrak-jingkrak punya ponakan lahir laki-laki. Karena Abu Lahab itu pamannya Kanjeng Nabi. Saudaranya Kiai Abdul, Syekh Abdullah. Tuwaibah, sejak sekarang mulai besok kamu bebas. Bukan lagi budak. Kamu bebas sudah. Bukan lagi budak. Karena saya senang lahir Muhammad. Masya Allah. Niku mangke Abu Lahab di akhirat nanti karena gembira Nabi Muhammad sekali gembiranya itu. Abu Lahab melebur rokok setiap hari Senin diangkat dari api neraka. Selasa masukkan lagi. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin diangkat lagi. Selasa jebloskan lagi selama-lamanya. Selama-lamanya. Senin diantas, Selasa sampai Ahad jebloskan lagi. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab kafir nanti di akhirat kata surat Tabat ya surat Lahab melebu jahim selama-lamanya. Ata anna fil mithni daiman yukhaffaf an azab. Selama-lamanya tiap hari Senin diangkat dari api neraka. Selama-lamanya. Kenapa?
bisururi bi Ahmada, karena gembira lahirnya Nabi Muhammad. Famadhannu bil abdilladzi kana umruhu li Ahmada masruran. Maka seperti apa pahalanya orang NU yang senantiasa membaca Maulid Nabi dengan rasa senang, rasa gembira. Maulid Nabi, ya Allah, pasti itu, pasti min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qara'na fid duha wa la saufa yu'ti fasarra qulubana dzakal ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Nanti di akhirat, ini Ibnu Abbas baca surat Wadduha. Saya senang sekali baca surat Ad-Duha ini. Kenapa? Ada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, kamu jaluk opo wae tak wae sampai kamu senang, sampai kamu happy, sampai kamu rela senang. Jaluk opo wae. Nah, nanti di akhirat Kanjeng Nabi sujud. Suwe banget. Allah ngendikan, "Irfa' ra'sa Muhammad." Bangun. Sujud jaluk apa tuh? Kula nyuwun semua warga NU ulama min ahli jannah semua. Oh iya, gampang. Saya setuju. Saya baca surat Wadduha kata Ibnu Abbas. Di sana ada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhan akan ngasih kamu apa saja asal kamu senang. Hasyaka ya Rasul tardo. Tidak mungkin engkau senang ya Rasulullah. Wa fina man adzab wisau. Kalau di antara kita ada yang disiksa. Tidak mungkin engkau senang ya Rasulullah. Pasti Rasulullah mboten senang kalau melihat orang NU yang disiksa. Paham mboten? Insyaallah kita semua min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya seperti saya datang kepada Muhammad, istighfar nang di depanmu Muhammad, dan kamu Muhammad ikut memintakan ampun untuk orang itu. Kula akeh dosane. Umroh pergi ke Madinah, istighfar ngadepan Rasulullah ACC mendukung, mintakan ampun untuk saya juga. Lawajadullaha tawwabar rahimah. Pasti, lamnya lam taukid, lam pasti. Lawajadullah, pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Mari kita sering-sering baca sholawat dalam rangka tawassul limaghfirati dzunubina wa khotoyana. Insyaallah Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Insyaallah. Ya nafsu la taqnati min zallatin adumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Wahai orang yang banyak dosanya besar, jangan putus asa. Dosamu dibandingkan maghfiratullah enggak ada apa-apanya. Kenapa? Maghfiratullah la awal wala akhir, la bidayah wala nihayah. Sifat ampunannya Allah enggak ada batasnya. Lah kamu dosa 70 tahun ada batasnya, 70 tahun, 80 tahun. Maghfiratullah la awal wala akhir. Maka dosamu yang banyak itu disandingkan dengan maghfiratullah gak ada apa-apanya. Ya nafsu la taqnati min zallatin adumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Syukran wa dumtum fil barakati wan najah. Wallahu rahmat thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.